Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Taufikur Rahman dengan NPM 227096. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah peta masalah dan juga peta konsep. Untuk pertama kali saya akan membahas tentang peta masalah terlebih dahulu. Baik, dapat dilihat di sini seorang anak perempuan umur 1 tahun 2 bulan dibawa ibunya ke puskesmas. Kemudian melakukan pemeriksaan. Yang pertama anamnesa, yaitu keluhan utama berak encer sejak 1 bulan. Kemudian dilanjutkan riwayat pemberian makan, yaitu ASI 2 bulan dan susu kental manis hingga sekarang. Dilanjutkan riwayat sosial ekonomi, keluarga kurang mampu. Dan yang terakhir riwayat kelahiran dengan berat badan lahir atau BBL 2.900 gram dan panjang badan atau PB 47 cm. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Yang pertama berat badan 5.600 gram, kemudian panjang badan 60 cm. Ini termasuk tergolong kurang. Kemudian kurus dan pucat, dan juga terdapat bitot spot pada mata dan edema dorsum pedis dan edema pretibial. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang, yaitu hemoglobin 7 gram per desiliter. Dia menurun, yang seharusnya pada normal hemoglobin pada usia tersebut yaitu 10,5 sampai 13,5 gram per desiliter. Kemudian dilanjutkan dengan diagnosa marasmus dan kwashiorkor. Kemudian di sini ada BHP dan PHOP. Pertama saya akan menjelaskan BHP-nya, yaitu yang pertama beneficence, dokter melakukan pelayanan yang terbaik dan penuh tanggung jawab pada pasien tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan non-maleficence, yaitu dokter tidak memperburuk kondisi pasien. Kemudian justice, dokter memberikan pasien dengan adil. Kemudian ada otonomi, dokter menghargai hak-hak pasien. Kemudian di sini ada PHOP. Yang pertama penanganan primer, yaitu dimana melakukan konseling pada ibu tentang pentingnya pemberian nutrisi yang baik. Kemudian ada pemeriksaan sekunder, yaitu melakukan pemeriksaan secara rutin. Kemudian ada penanganan tersier, yaitu menjaga pola makan yang baik. Baik, kemudian saya akan lanjut ke peta konsep, yang dimana peta konsep tersebut diawali dari pola hidup, dan di sini dibagi menjadi 2 faktor, yaitu eksternal dan juga internal. Nah, di sini eksternal terjadi sosial ekonomi, kemudian infeksi, pengetahuan ibu kurang, dan juga ibu mengganti ASI-nya tersebut menggunakan susu kental manis. Nah, yang dimana pasien terkena diare lalu menjadi dehidrasi. Nah, kemudian di sini ada faktor internal, yaitu tidak nafsu makan dan sehingga menjadi kurang gizi. Dan kurang gizi dibagi menjadi 2 faktor lagi, yaitu karena kekurangan asupan mikronutrien dan juga kekurangan asupan makronutrien. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari kekurangan asupan mikronutrien, yang dimana kekurangan vitamin A sehingga menyebabkan bitot spot. Kemudian kekurangan kalsium, karena kekurangan kalsium pertumbuhan tulang menjadi terhambat. Kemudian di sini ada kekurangan vitamin B12, zat besi dan juga asam folat. Saya lanjutkan dari faktor kekurangan asupan makronutrien, yang dimana terdapat karbohidrat, lemak dan juga protein. Nah, karena karbohidrat digunakan secara terus-menerus, sehingga yang kita ketahui bahwasannya karbohidrat adalah suatu energi yang siap pakai. Nah, karena karbohidrat
habis karena terus-menerus dipakai lalu menggunakan lemak. Nah, begitupun sama lemak karena dipakai secara terus-menerus lalu habis kemudian dilanjutkan menggunakan protein. Nah, kemudian di sini terdapat faktor edema. Yang pertama ada edema dorsum pedis dan juga edema pretibial. Yang dimana edema dorsum pedis adalah pembekakan pada punggung kaki. Nah, lalu edema pretibial adalah pembengkakan pada fibula atau tulang kering. Kemudian di sini terdapat faktor Hb menurun. Nah, Hb menurun karena di sini terdapat juga kekurangan vitamin A, kekurangan kalsium, dan juga kekurangan vitamin B12, zat besi, dan juga asam folat yang menimbulkan menjadi anemia. Nah, karena anemia, di sini terdapat KEP, di mana KEP adalah kurang energi protein, yang salah satunya menyebabkan faktor besar dari marasmus dan kwashiorkor. Lalu di sini juga ada penata laksanaan, di mana pertama adalah suplementasi mikronutrien, kemudian memperbaiki dehidrasi, lalu penyuluhan atau sosialisasi. Lalu di sini terdapat penanganan infeksi dan juga yang terakhir menjaga keseimbangan elektrolit. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.